Di tanggal 30 Januari kan 38 kota kabupaten di Jawa Semuanya, Timur sudah menjalankan full cycle subsidi tepat. Kalau kuotanya masih ada ngisi di SPBU manapun memang masih boleh. Tapi kalau kuotanya habis memang nanti secara sistem Dimanapun akan juga melok dimanapun juga lock. pasti di lock, tidak bisa melakukan pengisian biosolar lagi. Halo Tribuners, saya Sriandi Lestari atau Aridora. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Agung Surya Pranata. Beliau adalah Sales Branch Manager 2 Pertamina Patraniaga Surabaya. Nah, saat ini kita akan ngobrol tentang pelaksanaan perluasan penerapan implementasi secara menyeluruh atau full cycle program subsidi tepat untuk pembelian jenis BBM tertentu, terutama yaitu solar subsidi dengan menggunakan QR code. Nah, saat ini Pak Agung, sebenarnya penerapan ini sudah dimulai sejak 26 Januari ya Pak ya? 1 Desember. Oh, 1 Desember untuk uji cobanya dulu. Uji cobanya betul. Tapi itu uji coba untuk wilayah Jatim Balinus 8 kota dulu ya Pak ya? Ya, 1 Desember itu kita mulai di 3 kota kabupaten. Terus di tanggal 26 Desember kita menambah 5 kota kabupaten. Jadi total ada 8 kota kabupaten yang berjalan sampai dengan 25 Januari. Sampai 25 Januari. Nah, kemudian untuk yang tanggal 26 Januari ini bertambah menjadi? Ya, di tanggal 26 Januari uji coba full cycle subsidi tepat ini merambah ke 19 kota kabupaten. Jadi total menjadi sekitar 27 kota kabupaten. Oke, gitu. Untuk di wilayah Jatim. Di wilayah Jawa Timur. Dan rencana juga tanggal 30 nanti seluruh Jamali itu akan menerapkan full cycle subsidi tepat untuk produk biosolar. Oke. Pak, mungkin bisa diceritain seperti apa ini sebelum semua menyeluruh ke Jatim, full cycle-nya ini seperti apa dan sudah ada langkah-langkah apa dari Pertamina Jatim Balinus? Ya, full cycle subsidi tepat ini dilaksanakan untuk produk biosolar yang saat ini akan dilaksanakan. Ini sudah berjalan dari tahun lalu. Kalau Mbak Aridora sempat menyimak berita lah ya, di pertengahan tahun lalu itu ada berita bahwa kalau beli BBM, Pertalite dan biosolar itu harus pakai My Pertamina. Dulu sempat ada berita yang ramai seperti itu. Nah, dulu masih di tahapan pendaftaran. Jadi ketika orang sudah mendaftar atau belum mendaftar, sebelum penerapan full cycle ini mendapatkan alokasi atau kuota hariannya yang sama. Nah, ketika kita menerapkan full cycle, nanti yang sudah terdaftar dan belum terdaftar akan berbeda. Jadi ketika konsumen sudah terdaftar, itu akan mendapatkan kuota sesuai dengan SK Kepala BPH Migas nomor 04 tahun 2020. Untuk kendaraan pribadi itu 60 liter, untuk kendaraan umum roda 4 itu 80 liter, dan untuk kendaraan roda 6 atau lebih itu 200 liter per hari. Nah, ketika memang sudah terdaftar dan mendapatkan QR, ngisi di SPBU bisa sesuai dengan kuota hariannya. Tapi ketika belum terdaftar atau belum melakukan pendaftaran, semenjak tanggal 26 Januari ini di Surabaya sudah menerapkan full cycle, maka yang belum terdaftar kami akan tetap layani tapi hanya mendapatkan 20 liter satu hari. Betul. Nah, nanti itu penerapannya adalah seperti itu. Untuk yang sudah ini untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang ya Pak ya? Betul. Nah, itu sudah mulai. Nah, sudah ada langkah-langkah apa nih Pak untuk edukasi ke masyarakat untuk mereka yang? Ya, jadi di pertengahan tahun lalu kami sudah mulai mensosialisasikan bahwa biosolar ini kan produk subsidi ya, ada uang negara yang terlibat di dalam biosolar. Makanya kita pengen penyaluran biosolar ini biar tepat sasaran. Artinya orang yang memang berhak menerima biosolar itu bisa mendapatkan haknya gitu. Tapi untuk yang mohon maaf tidak berhak menggunakan biosolar mungkin menggunakan bahan bakar lain selain biosolar itu. Nah, sosialisasi itu mulai kita terapkan di pertengahan tahun lalu dengan di media sosial, di media cetak dan lain-lain. Dan setelah itu juga kita banyak sosialisasi nih di kemarin juga dengan seluruh media di Jawa Timur. Selain itu juga semua SPBU kami nih di Jawa Timur juga sudah memberikan edukasi, ada bentuk dalam bentuk spanduk, ada banner, dan juga operator juga sudah mulai menanyakan ketika ini belum implementasi, itu juga operator sudah menanyakan dan mengarahkan bagi yang belum terdaftar itu untuk melakukan pendaftaran. Jadi di SPBU kami sudah menyediakan helpdesk juga
untuk membantu pendaftaran atau kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan pendaftaran gitu. Jadi sosialisasinya sudah di seluruh SPBU yang menjual biosolar itu sudah melakukan sosialisasi dari operator langsung kepada konsumen. Selain itu juga di tingkatan kami juga melalui media cetak, media sosial juga kami sudah banyak membuat advertorial ya, iklan-iklan dan juga video-video untuk menarik konsumen juga untuk mendaftar ke subsidi tepat gitu. Tapi ini mungkin perlu diluruskan dulu kali ya, banyak persepsi masyarakat yang beredar kalau misalnya penerapan full cycle subsidi tepat ini harus menggunakan handphone. Ini yang banyak dan itu, juga mereka kan rata-rata ya rata-rata seperti itu, harus punya handphone dan rata-rata misalnya supir handphonenya juga kurang update lah. Ya, jadi bukan yang smartphone ya bukan biasanya. smartphone, jadinya agak sulit nanti ketika akan membeli produk subsidi misalnya gitu. Nah, ini yang perlu kami luruskan bahwa ini tidak merubah journey dari konsumen. Jadi konsumen tetap membeli seperti biasanya gitu. Dan semenjak tahun lalu kami sudah menerapkan untuk setiap pembelian solar dan pertalite itu memang dicatat nomor polisinya. Ya, Jadi makanya ketika kelihatan ada antrian ya Pak ya. betul, ketika Bapak dan Ibu misalnya beli solar atau beli pertalite, pasti operator kami itu akan sedikit ngintip nih ke depan mobilnya, lihat plat nomornya, nomor polisinya berapa, dan itu dicatat di dalam mesin kami. Yaitu namanya edisi, dicatat di situ, nanti baru akan melakukan pengisian. Nah, kita mendigitalisasi itu, nanti pencatatan itu diganti dengan menggunakan QR. Saat ini sih masih bisa menggunakan input topol, tapi kita harapannya menggunakan QR gitu. Nah, yang tidak merubah journey adalah tidak perlu QR ini ada di handphone atau di aplikasi, enggak gitu. Dan ini pendaftaran via web namanya subsiditepat.mypertamina.id. Ini bisa dilakukan dimanapun. Kalau misalnya ada helpdesk tadi ya Pak ya, kalau misalnya agak susah daftar di rumah itu bisa dibantu oleh rekan-rekan SPBU. Jadi nanti ketika sudah dapat QR-nya nih, itu tinggal di print, disimpan di mobil, dilaminating, silakan gitu. Itu juga bisa digunakan. Nggak Dan perlu ukuran besar ya? Nggak perlu ukuran besar, aja. ukuran normal aja biar scan-nya juga mudah. Dan selain itu juga pembayaran juga masih normal. Mau pembayaran cash boleh, pembayaran pakai debit juga boleh, atau pakai My Pertamina juga boleh. Jadi tidak merubah journey dari konsumen. Oke, Pak, kalau saat ini sampai pertengahan tahun sudah, kemudian awal bulan Desember ya, dan juga saat ini ada catatan enggak sebenarnya apa sih keluhan masyarakat itu terkait dengan implementasi full cycle ini? Ya. Jadi kalau misalnya catatan sih kecenderungannya sih ketika itu diimplementasikan jumlah pendaftar ini meningkat. Nah, mungkin ya kesulitannya adalah kami mengajak konsumen-konsumen pengguna biosolar ini untuk mendaftarkan kendaraannya. Tapi memang ini sudah jalan dari hari kemarin ya. Jadi ini woro-woro sudah kami sampaikan dari sebelum implementasi. Harapannya ketika implementasi tidak banyak yang belum mempunyai QR gitu kan. Karena nanti akan terdampak hanya mendapatkan 20 liter gitu. Nah, kalau misalnya kendala yang dihadapi ya itu karena konsumen belum punya QR atau belum terdaftar, akhirnya harus mendaftarkan. Dan ketika mendaftarkan kan perlu waktu untuk verifikasi dan pencocokan data. Itu perlu waktu, akhirnya sementara hanya bisa mendapatkan 20 liter untuk biosolar gitu. Sebetulnya bisa untuk pembelian produk BBM lainnya. Dan full cycle subsidi tepat ini hanya untuk produk yang biosolar saja yang subsidi. Biosolar yang subsidi. Betul, untuk itu produk. yang perlu ditegaskan ya Pak ya, soalnya banyak yang kadang-kadang masih mempertanyakan itu. Banyak yang masih salah persepsi mungkin ya, dianggapnya untuk semua beli BBM kok semuanya pakai barcode atau apa. Enggak, ini hanya untuk produk biosolar saja saat ini, karena kita paham bahwa produk biosolar ini ada uang negara gitu, produk subsidi, dan kami harus meyakini bahwa setiap penyaluran biosolar ini bisa tepat sasaran gitu. Harapannya dengan melakukan pendaftaran ini akhirnya terdeteksi lah ya solar ini larinya kemana, siapa yang menggunakan, berapa banyak yang menggunakan ya. Makanya istilahnya adalah subsidi tepat. Kalau untuk beli produk BBM lain sih nggak perlu daftar, nggak perlu apa, monggo langsung bisa beli ke SPBU. Ada catatan nggak peningkatan konsumsi ataupun ada penurunan atau gimana dari kan kalau kemarin bebas ya, tapi kemudian dengan adanya uji coba ini yang selama kemarin seperti apa Pak? Kelihatan turun, kelihatan gimana? Walaupun itu beda ya karena banyak aspek lain ya, misalnya kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Seperti apa Pak? Betul. Untuk sales biosolar lah terutama ya, ini memang sangat bergantung dengan seasonality. Jadi memang ada bulan-bulan tertentu penjualan solar itu sangat tinggi. Contoh misalnya seperti sebelum Idul Fitri, itu peningkatan konsumsi solar tinggi karena memang banyak armada yang lalu lalang lah ya, meningkatkan produksi lalu lalang dan lain-lain gitu.
di seasonality biasanya memang di Desember dan Januari ini tidak begitu besar memang gitu. Dan kami melihat setelah penerapan ini pun memang kondisinya masih stabil, artinya masih normal, kondisi normal gitu. Jadi tidak mengurangi sales lah ya, karena memang seasonality-nya Desember Januari ini memang turun dibandingkan bulan-bulan lainnya. Stabil lah, rendah lah ya, nggak tertinggi gitu. Kalau lihat hasilnya sih memang saat ini masih stabil. Tapi memang dibandingkan jumlah pengguna terdaftar ini yang meningkat sangat signifikan gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya, contoh di wilayah saya Jombang Mojokerto, itu angka registrasi atau konsumen yang membeli solar dan terdaftar itu di angka sekitar 15%-an lah sebelumnya. 15%. Sekarang sudah di angka 70% lebih gitu, udah meningkat cukup signifikan gitu. Malah di beberapa kota di Jawa Timur, contoh seperti Lumajang, Jember, itu peningkatannya sangat signifikan. Yang pendaftar itu mencapai 90%, hampir 100% Sudah gitu. hampir pakai semua ya. Iya, harapannya dengan sudah aware 100% ini kan artinya subsidinya bisa lebih tepat sasaran lagi. Kalau dari Pertamina Patraniaga sendiri lihat enggak apakah mereka yang mendaftar itu ada memang itu atau masih sebenarnya ada lagi Pak porsi kendaraan lain yang berarti mereka tidak pakai subsidi? Ada catatan gitu enggak? Iya, jadi memang kami sosialisasi ke semua kalangan lah ya, mulai dari media kami sosialisasi, kami juga ke Organda juga kami sosialisasi, termasuk pengusaha-pengusaha yang memang konsumsi BBM biosolar, contoh kayak PO bis ataupun truk-truk armada yang menggunakan biosolar. Ini yang memang target kami untuk sosialisasi, tapi memang tidak semua kendaraan ini kan harus menggunakan biosolar ya. Jadi memang ada beberapa kendaraan yang mungkin lebih baik tidak menggunakan biosolar. Contoh misalnya kendaraan-kendaraan baru nih yang secara ketentuan kan kita masih belum ada ketentuan cc berapa tidak boleh biosolar atau tahun berapa tidak boleh biosolar, enggak. Secara ketentuan mobil pribadi ini boleh menggunakan biosolar secara ketentuan, tapi kami tetap mengajak konsumen juga untuk lebih bijak lah ya menggunakan BBM. Jadi ya tidak semua kendaraan ini wajib pakai biosolar, bisa pakai produk Dex atau Dexlite. Jadi kalau untuk target konsumen ya kita monggo siapapun yang memang merasa berhak menggunakan biosolar monggo mendaftarkan kendaraannya itu agar mendapatkan kuota sesuai dengan yang ditentukan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau secara umum Pak yang sudah mendaftar pasti sektor usaha ya, kendaraan sektor usaha betul. Berapa? 90%? 90% ya. Oke, apa Pak penumpang, angkutan? Gimana perbandingannya kelihatannya? Kalau misalnya kami melihatnya kan total lah ya, gitu totalnya. Memang banyaknya dari mobil sektor usaha lah sektor ya, itu usaha, yang lumayan. 90% sampai berapa? Angka pastinya sih nanti kami pastikan kembali ya, cuma memang lebih sangat besar lah dibandingkan yang pribadi. Oke. Pak, kalau untuk ke depan belum ada ya untuk yang Pertalite? Kami saat ini masih fokus di biosolar, jadi ya. memang fokus kami di biosolar. Karena memang biosolar kan sudah ada ketentuannya. Kami juga mengacu ketentuan di Perpres 191 tahun 2014. Di situ kan memang dijabarkan kendaraan-kendaraan apa saja yang boleh menggunakan biosolar. Jadi tidak semua kendaraan diizinkan menggunakan biosolar. Selain transportasi darat pun di ketentuan tersebut kan dijelaskan kategori lain selain transportasi darat yang boleh menggunakan biosolar. Contoh kayak pertanian, nelayan, usaha mikro, layanan umum dan lain-lain itu juga dijelaskan. Itu kami fokus sementara di biosolar dulu. Kalau untuk yang wilayah kelautan tidak termasuk ya Pak Agung ya? Kalau untuk full cycle subsidi tepat masih belum. Belum ya, masih belum. Kelautan untuk kapal belum ya? Belum. Kapal masih belum. Tapi masih boleh pakai biosolar. Masih tetap biosolar. Kalau untuk daerah sana memang kan butuhnya itu. Nah Pak, sampai ini rencana untuk uji coba belum tahu ya sampai kapan ya? Misalnya apakah itu akan langsung otomatis berlanjut atau masih dalam program uji coba atau gimana? Belum tahu. Sebenarnya uji coba mungkin di daerah-daerah awal kali ya, tajuk uji coba ketika jalan di 3 dan 8 kota di Jawa Timur mungkin. Sekarang nanti di tanggal 30 Januari kan 38 kota kabupaten di Jawa Timur sudah menjalankan full cycle subsidi tepat gitu. Nanti juga mungkin merambah ke lokasi-lokasi lain di luar Jamali. Karena Jamali kan 30 Januari semua jalan serentak. Mungkin nanti di pulau-pulau di luar Jawa, Madura dan Bali. Itu jalan di 30 Januari itu. Nah ini
Mungkin nanti yang berbeda adalah saat ini kan kita masih menerapkan full cycle subsidi tepat, harapannya semua menggunakan QR. Tapi kita masih mengizinkan untuk melakukan input nopol gitu. Nah, mungkin nanti disiapkan untuk konsumen-konsumen seiring berjalannya waktu itu kan nanti akan mulai kita arahkan untuk jadi menggunakan hanya QR saja gitu. Sementara sih masih boleh pakai nopol. Masih ada. Seberapa besar sih yang pakai input nopol? Saat ini sih masih lumayan Masih besar ada ya. Kalau dibandingkan yang registrasi dan non registrasi nih, non registrasi sudah pasti menggunakan input nopol. Ini kan kalau diangkat 70% berarti 30%-nya sudah pasti pakai input nopol. Kalau misalnya dari yang registrasi ini kan ada yang persen QR dan juga ada persen input nopol. Ini juga input nopolnya masih lumayan besar. Ini yang kita tetap upayakan untuk ke QR karena kekhawatirannya adalah ya namanya pakai operator, ada manusia, kadang ada faktor kelelahan atau fatigue juga yang menyebabkan misalnya keliru input dan lain-lain. Gitu. Kalau pakai QR sih harusnya meminimalisir terjadinya kesalahan. Kekeliruan itu. Oke. Pak, ada catatan lagi enggak kira-kira ke depan untuk sebenarnya gini nih, kalau antar kota dalam provinsi pasti kan misalnya kendaraan niaga ya kan mesti wirawiri nih ya. Betul. Bagaimana sebelumnya dia mungkin beli di Mojokerto, kemudian harus nganter balik lagi harus ngirim ke Jombang, itu pengaruh enggak nanti SPBU-nya atau gimana? Nah ini yang mungkin perlu kami luruskan juga kali ya. Kemarin sempat ada berita di bulan lalu kayaknya ya bahwa nanti kendaraan hanya boleh ngisi di satu SPBU saja gitu kan. Seperti apa ada itu, berita Pak? Seperti itu. Itu sih tidak benar sebetulnya gitu. Tidak seperti itulah harusnya. Karena nantinya adalah kendaraan ini memiliki kuota hariannya gitu. Mau ngisi dimanapun silakan saja. Pindah kota, pindah kabupaten, pindah SPBU, pindah provinsi juga silakan saja. Selama memang kuota hariannya masih maksimal ada. Ya, liter ya. Sesuai jenis kendaraan. Kalau yang umum tertinggi memang 200 liter per hari. Kalau kuotanya masih ada ngisi di SPBU manapun memang masih boleh. Tapi kalau kuotanya habis memang nanti secara sistem akan melock dimanapun juga pasti di lock, tidak bisa melakukan pengisian biosolar lagi. Jadi itu pemirsa ya, ingat-ingat ini yang penting walaupun jatahnya masih padat tapi masih bisa. Bisa. Kalau jatahnya tidak ada mau kemanapun juga tidak bisa. Sama satu lagi Pak, kemarin yang sempat itu ada yang dipinjemin QR code dari pengemudi lain, itu seperti apa sebenarnya? Ini apa ya? Ini praktek yang mungkin terjadi walaupun ini keliru lah ya. Tapi memang ya ini pembenahan kami juga, masukan buat kami juga bahwa praktek-praktek seperti itu yang perlu kami kami minimalisir lah ya sampai tidak terjadi. Berarti sebenarnya itu tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan karena kan identitas QR ini adalah perkendaraan. Perkendaraan artinya memang kendaraan ini punya identitasnya masing-masing agar kedepannya pun kami bisa trace lah ya. Ini kendaraan ini memang kebutuhannya berapa gitu kan dan lain-lain. Nah, praktek seperti ini di SPBU kami ini juga kan sudah digitalisasi ya. Jadi kami bisa melihat transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan atau anomali itu nanti bisa kita dalami kembali karena kami bekerja sama dengan SPBU lah ya, di bawah kami bisa melakukan teguran ataupun pembinaan kepada SPBU gitu. Tapi ya kami juga mengimbau ke masyarakat janganlah pinjeman QR atau yang lain-lain, janganlah tetap. Ada edukasi lebih mungkin soal itu. Ya, jadi ya SPBU-nya ya, betul. Ya, ke SPBU sih tetap ke SPBU sih tetap kami lakukan sosialisasi secara rutin lah ya, secara harian, mingguan dan bulanan tetap kami sosialisasi kepada SPBU untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk juga membantu masyarakat yang kesulitan melakukan pendaftaran. Itu juga tetap kami edukasi lah ya kepada SPBU untuk ya total lah ya memberikan service excellent kepada konsumen, dan kepada konsumen juga kami menghimbau juga untuk mengamankan atau menyelamatkan datanya masing-masing ya. Artinya data tersebut adalah data yang private, tidak untuk disebarluaskan. Jadi untuk QR, nopol, STNK dan lain-lain tolong jangan dipinjamkan atau disebarkan kepada yang lain gitu. Dan kalaupun memang dibantu daftarkan di SPBU, diupayakan sih menggunakan handphone sendiri ataupun laptop sendiri lah ya untuk daftarnya, agar nanti atau emailnya sendiri. Jadi nanti semua pendaftaran kan via email dan NIK. Jadi nanti bisa mengecek status pendaftarannya juga sendiri agar tidak disalahgunakan lah ke depannya. Pak Agung, menarik. Ya. Tadi juga sudah menggandeng Organda ya. Betul. Nah, Organda ini kan biasanya satu pengusaha truknya banyak. Iya, betul. Nah, ada nggak istilahnya
informasi yang mungkin disampaikan bisa pemilik kendaraan yang sekalian banyak biar daftarnya biar barengan gitu. Ada enggak? Ada. Dan juga untuk yang tidak jadi anggota Organda biar lebih simpel mungkin seperti apa? Betul. Jadi memang kemarin juga kami sudah sosialisasi kepada Organda Jawa Timur yang di Perak juga, dan mulai hari ini juga kami membuka layanan khusus lah ya untuk membantu teman-teman di Organda untuk melakukan pendaftaran. Jadi di kantornya Organda ini kami buka helpdesk khusus untuk membantu pendaftaran. Nah, untuk yang di luar Organda juga kami memfasilitasi ada web khusus nih untuk korporat atau perusahaan. Jadi kalau misalnya pribadi kan webnya subsiditepat.mypertamina.id gitu. Daftar kendaraannya satu-satu. Untuk konsumen yang mungkin lebih dari satu kendaraan kan daftarnya satu-satu. Nah, untuk perusahaan yang memiliki kendaraan banyak itu juga kami memfasilitasi dengan web corporate. Alamatnya adalah subsiditepat.mypertamina.id/perusahaan. Tapi memang ada persyaratan untuk perusahaan ini. Yang pertama adalah memiliki NPWP untuk perusahaannya. Yang kedua juga nama di STNK-nya sama dengan nama di NPWP. Perusahaan. Betul, sama dengan di NPWP. Itu yang kedua. Yang ketiga juga jumlah kendaraannya yang diakomodir adalah saat ini minimum 50 kendaraan. 50 unit. Jadi kalau misalnya memang kategorinya masuk, monggo daftar menggunakan web perusahaan. Gitu. Karena nanti bedanya kalau web perusahaan, kalau web pribadi atau personal itu kan daftarnya satu-satu. Artinya fotonya STNK ya upload satu, foto KTP upload satu, foto kendaraan upload satu. Kalau pakai web perusahaan nanti bentuknya adalah Excel. Ini kan biasanya untuk otobus ya? Iya, untuk PO bis atau untuk perusahaan yang memang armadanya banyak. Nanti pakai Excel dan juga fotonya di zip langsung diupload. Jadi lebih mempercepat lah untuk proses pendaftarannya. Tapi nggak ada catatan ya Pak ya untuk otobus ataupun niaga yang khusus angkutan gitu berapa persen nggak ada ya secara umum? Belum. Tapi memang sudah ya PO bis yang kami kan sempat gerilya lah ya, PO bis juga sudah kami kan informasikan. Banyak kantornya nih di daerah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Mojokerto kemarin juga kami ke Gunung Harta, itu kan lumayan besar di sana ya, itu juga kami sosialisasi untuk pendaftaran sih. Oke, pemirsa, ini tadi penjelasan Pak Agung untuk terkait dengan implementasi subsidi tepat untuk solar. Pesan terakhir Pak yang disampaikan ke masyarakat apa yang bisa lebih aware lagi tentang full cycle subsidi solar subsidi ini? Siap. Yang jadi paling penting. Bijaklah menggunakan BBM karena tidak semua kendaraan ini wajib menggunakan biosolar. Masih ada produk Dex dan juga Dexlite. Selain itu juga bagi konsumen yang memang berhak untuk menggunakan biosolar, monggo didaftarkan kendaraannya ke web subsiditepat.mypertamina.id gitu, dan bisa mendapatkan kuota sesuai dengan ketentuannya. Selain itu juga pendaftaran subsidi tepat ini juga tidak wajib di SPBU. Jadi konsumen yang ingin mendaftarkan di rumah, di kantor atau dimanapun juga silakan saja. Itu SPBU kami buka helpdesk itu untuk membantu ketika memang menemui kendala ketika melakukan pendaftaran. Gitu. Oke. Demikian pemirsa. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Sampai banyak. Ketemu lagi. Semoga nanti ada informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat lagi. Siap. Terima kasih banyak, Saudara.